Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya ta'zimkan, saya hormati, cintai Bapak Ustadz Fahrul Razi selaku Wakasek di Mandinsan Sendekia, dan saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada saya yang telah memberikan kepercayaan beberapa kali. Mari sama-sama kita doakan untuk beliau secara khusus agar beliau selalu diberikan sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya, ditambahkan segala kebaikannya di dunia dan akhirat, sama ditambahkan apalagi tambahkan waduh ketawa aja ini, saya nggak tahu maksudnya apa ini, pokoknya ditambahin aja, iya, pokoknya ditambahin segala kebaikan. Kemudian pesantrennya dijadikan pesantren yang penuh keberkahan. Ya amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya ta'zimkan pula kepada guru-guru, karyawan dan seluruh jajaran yang hadir di sini, yang saya cintai dan saya hormati. Bagaimana dengan kabarnya hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu? Alhamdulillah sehat walafiat semuanya. Sehat. Ini saya udah berkali-kali diundang ke sini, cuman baru pertama kali di depan guru. Jadi salam kenal buat semuanya. Tadi dibilangin katanya saya orang sini. Memang saya lahirnya di sini. Kalau ada nggak yang orang asli sini? Siapa nih ya? Hah? Pak Mahmud. Oh, dari mana Pak? Oh, Jater. Kalau saya dari sektor 12, Kampung Dadap. Betul. Saya dulu lahirnya di situ, Rumah Sakit Serpong. Dulu di dekat stasiun tuh ada rumah sakit, brojolnya saya di situ. Iya, sekarang udah nggak ada. Dulu ada rumah sakit. SD-nya di Karya Bakti. Ya, itu banyak itu anak Kampung Dadap di situ, sama dari Mekarjaya. SMP-nya di SMPN 11 Tangsel. Jadi saya dari TK, SD, SMP, dari Brojol di sini. Baru saya ke pesantren di Aliyah di Depok, dan setelah itu saya hijrah ke Mesir. Tadi ada yang dari Al-Azhar, siapa tadi ya? Mana? Oh, yang ini. Lulusan tahun berapa ya? Oh, baru banget. Masya Allah. Yang mana? Yang mana ini? Yang ini. Lulusan tahun berapa Ustaz? Sama? Oh, Masya Allah. Kok bisa nyasar kemari ya? Ini dari mana ini? Oh. Asalnya dari mana? Oh, Serang. Berarti masuk ke kekeluargaan Banten dong. Wah, sama berarti kita. Iya. Jadi kalau dulu di Mesir tuh per provinsi. Saya dulu karena dari sini, dari Serpong, maka masuknya provinsi Banten. Kalau yang ini dari mana? Ustazah? Hah? Hah? Apa? Oh, Garut. Berarti Jawa Barat. Kalau di sana Jawa Barat nama paguyubannya KPMJB. Keluarga Pesanggerahan Masyarakat Jawa Barat. Kalau Banten, Kekeluargaan Masyarakat Banten. Kalau Jakarta, KPJ, Kekeluargaan Pelajar Jakarta. Jadi di sana masing-masing ada gubernurnya. Nah, ini nggak tahu jadi gubernur nggak di sana? Oh, enggak. Warga sipil. Nah, dulu di sana ada gubernurnya. Nah, saya dulu hampir mau dicalonin. Karena ngebayangin pas pulang ke sini jadi gubernur juga. Nah, ternyata saya lebih memilih jalan Talaki dulu di sana. Talaki itu di sana ngaji sorogan. Saya keliling sama
masyayikh di sana. Jadi intinya jamaah rahimakumullah, pengajian kita tentang apa sekarang? Keberagaman dalam Islam. Nah, tadi dibilang beragam, berbeda. Berbeda dalam pendapat, ada berbeda dalam pendapatan. Tadi kan disinggung, berbeda pendapat sama berbeda pendapatan. Kalau pendapatan tuh pasti beda-beda kan ya. Kalau saya bilang ini perbedaan pendapatan akar dari berbeda pendapat, bener nggak? Ya, karena pendapatannya beda, maka isi kepalanya juga beda. Kalau isi kepalanya beda, maka pendapatnya akan beda. Jadi kalau dibilang gimana cara menyikapi perbedaan pendapat, maka harus sikapi dulu bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapatan. Nah, itu beneran. Nah, jadi adanya pendapatan jadinya berbeda pendapat. Nah, yang mau kita bahas di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini saya mau bilang bapak-bapak, ibu-ibu, tapi kayaknya masih pada muda ya mayoritas. Jadi bilangnya apa nih ya? Ya. Om-om, om-om sama tante-tante gitu. Ya nggak apa-apa dah. Ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Coba deh, ada kan pada bawa handphone ya. Coba dibuka surat Yunus deh, ayat 99. Bisa apa enggak? Surat Yunus ayat 99. Ini saya mau sampaikan dulu sebelum kita masuk beragam dalam beragama. Ini dulu faktor kita bisa menyikapi keberagaman itu gimana. Coba di ayat 99 surat Yunus. Yang punya handphone yang gak ada kuotanya dipinjemin dulu kali ya. Tethering. Oke. Bunyinya bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apaan itu artinya? Artinya seandainya, lau itu artinya seandainya, syaa rabbuka, Tuhanmu menghendaki, Tuhanmu maksudnya Tuhannya Nabi Muhammad yaitu Allah, la amana man fil ardi, sungguh akan beriman orang-orang yang ada di bumi, kulluhum, semuanya, jami'an, tanpa terkecuali. Jadi kalau Allah mau orang-orang yang ada di muka bumi ini semuanya jadi muslim. Itu kalau Allah mau. Mampu nggak Allah kira-kira? Mampu. Semuanya muslim aja semua. Semuanya beriman kepada Allah. Semuanya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Allah mau bisa. Tapi lagi-lagi jamaah, ada kata-kata lau, seandainya. Kalau saya bilang begini, Pak Ustadz Fahru Raji, seandainya saya datang ke Insan Cendekia, maka tolong kasih saya minum. Berarti saya udah datang apa belum datang? Belum datang, karena ada kata seandainya. Makanya kalau orang yang belajar ilmu nahwu itu ilmu grammar bahasa Arab. Kalau di dalam bahasa Inggris ada grammarnya, ada past tense, ada progresif, ya, ada future, macam-macam deh tuh. Kalau di bahasa Indonesia ada apaan tuh? Saya kurang tahu malah nih. Nah, kalau di bahasa Arab ada yang namanya jumlah fi'liyah dan bisa dimasukin lau. Lau ini artinya untuk menafikan kejadian. Makanya tadi saya katakan ketika saya bilang seandainya saya datang, berarti udah datang belum? Belum. Maka ketika Allah bilang lau syaa rabbuka, seandainya Allah mau,
Berarti Allah udah mau, udah berkehendak apa belum berkehendak? Belum berkehendak. Kalau Allah udah berkehendak, maka kejadian. Tapi sayangnya Allah belum berkehendak. Apa yang belum dikehendaki Allah? Yang belum dikehendaki Allah adalah semua orang di muka bumi ini beriman kepada Allah dan kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya begini jamaah, kan kata ayat Quran, seandainya Allah mau, maka semua manusia di dunia ini agamanya satu, yaitu Islam. Tapi Allah nggak berkehendak demikian. Nggak berkehendak kalau semuanya jadi orang beriman. Artinya Allah berkehendak kalau di dunia ini ada yang beriman, ada yang enggak. Artinya Allah berkehendak kalau di dunia ini banyak agama dan kepercayaan. Jadi yang kita lihat sekarang ini di Indonesia misalnya, ada Islam, ada Protestan, ada Katolik, ada Konghucu, ada Buddha, ada Hindu, ya. Ada apa lagi? Udah ya, 5 ya. Ya. Terus ada siapa lagi? Ada nabi-nabi di Indonesia, ada nabi nggak? Ada. Siapa? Musedeng. Siapa lagi? Lia Edan. Siapa lagi? Hah? Banyak nggak? Banyak. Indonesia ini negara para nabi. Ya, nggak ada polisi dunia yang menginterogasi nabi kecuali polisi Indonesia. Nah, itu cuma polisi Indonesia yang pernah menginterogasi nabi namanya Musedeng. Itu prestasi besar buat polisi Indonesia. Nggak ada di dunia. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi di muka bumi ini khususnya di Indonesia, keberagaman dalam agama emang sudah kehendak Allah. Allah menghendakinya begitu kok. Kita nggak bisa. Kehendak yang mutlak itu cuma kehendak Allah. Makanya di dalam surat Yasin tuh gimana bunyinya? Innama qauluna idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi kata Allah, kalau Allah mau sesuatu tinggal berfirman bilang kun. Kalau mau, kalau enggak, ya Allah tidak berfirman kun. Kalau enggak ada kun, enggak ada fayakun. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala enggak menghendaki semuanya menjadi beriman, enggak menjadi muslim, maka yang terjadi adalah perbedaan di dalam agama. Jadi kita lihat teman kita yang belum muslim, teman kita yang belum menjadi mukmin, emang udah kehendak Allah buat begitu. Kalau Allah mau kasih hidayah, jangankan nunggu besok, sekarang juga dia pasti bakalan masuk Islam. Artinya, nah sebelum saya tarik poinnya Bapak Ibu, bahkan dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya paman yang sayang banget sama beliau, yang ngebelain banget beliau. Siapa namanya? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib apa Abu Janda? Abu Janda pas sekarang? Enggak, sorry. Tuh, belok. Abu Jahal, Abu Thalib, Abu Lahab. Abu Thalib. Abu Thalib ini sayang banget sama Nabi Muhammad, dibelain. Wah, pokoknya kalau ada yang nyakitin yang paling depan tuh Abu Thalib. Abu Thalib ini bukan sekedar orang yang hebat, tapi sesepuh di zaman jahiliyah. Kalau dulu zaman jahiliyah itu senioritasnya kuat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Senioritasnya kuat, semakin dia sepuh, semakin didengar. Kalau orang Betawi ada yang suka, tong lu baru kemarin sore lu tong. Nah, itu di jahiliyah budaya begitu lebih kuat lagi. Jadi orang yang baru kemarin sore
itu nggak dianggap apa-apa. Makanya rata-rata pengikut Nabi Muhammad SAW itu pemuda. Kalau orang tuanya rata-rata nggak masuk Islam. Makanya kalau kita lihat semua sahabat Nabi itu rata-rata pemuda. Kenapa? Karena orang tua ngelihat Nabi Muhammad nggak mau masuk Islam. Salah satu faktornya adalah senioritas. Ya bahasanya, siapa lo? Ya, baru kemarin sore. Nah, tapi kalau pemuda dia pakai logika. Logikanya gimana? Masa iya sih berhala yang gue buat, yang gue sembah, kan itu kan yang saya yang buat. Masa saya nyembah dia? Kudunya kan dia nyembah saya. Kan saya yang kuat, dia yang lemah. Nah, pemuda pakainya logika. Makanya banyak yang masuk Islam. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, semuanya mereka masuk Islam karena menggunakan logikanya. Makanya kalau orang berislam itu harusnya mestinya logikanya makin bagus, lebih cerdas lagi, lebih kritis. Harusnya sih begitu, karena dulu terjadinya begitu. Nah ini Abu Thalib senior di zaman jahiliyah, maka kalau dia ngomong didengerin sama semua. Satu-satunya senior jahiliyah yang membela Nabi itu cuma Abu Thalib doang. Karena saking sayangnya Abu Thalib sama Nabi Muhammad tuh ngarep pengen Abu Thalib masuk Islam. Sampai di akhir hayatnya udah lagi sakaratul maut ditalkinin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi beliau tidak sempat mengucapkan, sehingga mayoritas ulama menyatakan Abu Thalib wafat dalam keadaan non muslim. Itu orang dekatnya Nabi yang sayang, bukan benci nih, ini sayang sama Nabi, tapi belum sempat dia ngucapin syahadat. Kenapa demikian? Karena di ayat surat Yunus tadi, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Seandainya Allah itu berkehendak, maka jangankan Abu Thalib, semua manusia juga pasti akan menjadi beriman. Maka ketika kita lihat perbedaan di antara kita dalam hal agama, kita harus tanamkan dulu dalam hati, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki persamaan apa perbedaan? Perbedaan. Kehendak Allah itu prerogatif, dia mutlak, nggak bisa diganggu gugat. Jadi kalau kita punya semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, itu udah 100% sesuai dengan pertama Al-Quran, yang kedua hukum alam. Jadi hukum alamnya memang begitu. Al-Quran menyatakan begitu. Allah menghendakinya beda-beda dalam hal agama. Walaupun di sisi lain, nih jamaah, saya mau nanya, agama yang paling benar apa? Yang paling benar apa agama? Gak ada yang jawab, ini gak ada yang tahu apa gimana. Agama yang paling benar apa? Islam. Wajib gak kita mempercayai begitu? Wajib. Ya, kalau ditanya tahu dari mana agama Islam itu paling benar. Nah, ini butuh belajar, nggak bisa dalam ceramah 40 menit. Ini butuh pembelajaran yang kesinambungan. Kita bisa tahu agama Islam itu benar, bisa dipandang dari segi kemukjizatan Al-Quran, dari segi kemukjizatan Nabi Muhammad, dari segi kemukjizatan hadis-hadis. Di situ kita bisa mengklaim kalau Islam itu agama yang paling benar. Tapi ini kan panjang, jadi saya nggak mau ngomong di situ dulu. Jadi intinya agama yang paling benar itu agama Islam. Wajib nggak kita mengimani? Wajib. Dalilnya apa? Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Lagi-lagi nih saya tarik nih ke dalam ilmu grammar bahasa Arab, gramatika. Namanya ilmu nahwu. Kalau di dalam bahasa Indonesia ada subjek, ada predikat. Misalnya Muhammad itu seorang pelajar
Subjeknya mana nih subjeknya? Muhammad. Predikatnya pelajar. Kan begitu ya? Di dalam bahasa Arab ada subjek, ada predikat juga. Apa subjek? Kalau subjek dalam ilmu nahwu namanya mubtada. Kalau predikat namanya khobar atau kabar. Jadi ada mubtada, ada khobar. Aturan dasarnya kalau yang namanya khobar itu nggak ada alif lam. Misalnya al masjidu kabirun, artinya apa itu? Masjid itu besar. Mana subjeknya? Al masjidu. Mana prediknya? Kabirun. Kabirun ada alif lam nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Nggak ada alif lam. Kabirun. Kabirun apa al kabiru? Kabirun. Tadi saya bilang ya berarti dia nggak ada alif lam tuh. Emang aturan dasar dalam bahasa Arab yang namanya predikat itu nggak ada alif lam. Tapi boleh jadi yang namanya predikat itu ada alif lamnya. Misalnya al ustazu huwa al jamilu. Artinya seorang ustadz itu dialah orang yang paling ganteng. Itu artinya. Jadi predikatnya ada alif lam. Kita terapin dalam ayat yang tadi. Innad dina indallahi al-Islam. Subjeknya mana? Subjeknya din. Din itu subjek. Mana predikatnya? Al-Islam. Berarti predikatnya ada alif lam gak tuh? Ada alif lam. Maknanya jadi gimana? Maknanya jadi begini. Makna dasarnya tuh begini. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Itu makna dasar. Tapi karena ada alif lam, tambahin kata satu. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Beda nggak saya bilang? Agama di sisi Allah Islam. Sama agama di sisi Allah itu hanya Islam. Beda nggak kalimat pertama sama kalimat kedua? Beda. Kalau saya bilang yang datang ke sini Ustadz Fahrul Razi datang ke sini, atau Ustadz Fahrul Razi di masjid. Ustadz Fahrul Razi di masjid. Boleh jadi yang lain ada di masjid. Boleh jadi fulan di masjid, fulan boleh. Tapi ketika saya bilang hanya Ustadz Fahrul Razi di masjid, berarti bapak ini nggak ada, bapak ini nggak ada, bapak ini nggak ada, bapak ini nggak ada, ibu ini nggak ada, semuanya nggak ada. Yang ada cuma Ustadz Fahrul Razi. Ketika Allah bilang agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam, berarti yang selain Islam, agama A, agama B, agama C, agama D, agama E, agama F, semuanya tidak diridhoi Allah. Yang diridhoi cuma Islam. Maka kita wajib meyakini. Tapi di sisi lain ketika kita memandang agama yang tidak diridhoi Allah, kita pandang kalau mereka itu belum mendapatkan kehendak Allah untuk mendapatkan hidayah. Sehingga tidak akan timbul namanya tindakan yang salah. Tindakan salah itu apa? Radikalisme. Itu berakar dari pondasi yang salah. Apalagi tindakan terorisme itu udah salah. Nanti nih di akhir majelis saya akan bacakan Rasulullah udah menubuatkan ada orang-orang yang bertindak dengan tindakan radikalisme apalagi terorisme. Itu udah dinubuatkan Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Nah jadi step pertama nih Bapak-bapak dan Ibu-ibu, bahwasannya keberagaman khususnya dalam agama merupakan kehendak Allah. Ya kita nggak bisa melawan, emang itu adanya. Berarti ketika dibilang bineka, ya emang itu kehendak Allah. Kita nggak bisa ngelawan. Emang itu hukum alamnya. Nah, kemudian Bapak, tadi dibaca nama qari'ah kita. Ini ya qari'ahnya tadi kan ya? Nah, siapa qari'ah? Mas Muki? Hah? Su'alatun. Hah? Sulalatun. Masya Allah. Saripati maksudnya bibit unggul. Dari mana? Sulala. Hah?
Hah? Dari mana? Gresik. Oh, ya. Ini suaranya bagus banget tadi, merdu banget. Juara nasional tahun depan internasional. Insyaallah. Ustadz Pak Roji, sudah ada apa belum ini? Oh, udah ada. Oh, oke. Ya kita kalau maksudnya kalau belum ada kita doain dapat yang soleh. Kalau udah ada, mudah-mudahan suaminya makin soleh, makin cinta. Amin ya rabbal alamin. Yang belum di sini kita doain dia dapat yang soleh-soleha. Amin. Yang udah punya di sini kita doain biar ditambahkan. Maksudnya kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kalau kita suka doa barokallah, berkah. Berkah itu apa berkah? Berkah itu artinya ziyadah. Ziyadah itu artinya tambahan. Jadi kita mendoakan dia buat bertambah. Bertambah apa? Ya umum aja. Mau bertambah pendapatannya, mau bertambah rumahnya, mau bertambah mobilnya, mau bertambah satu lagi apa? Ya apa dah pokoknya itu lah, silakan ya. Pokoknya bertambah itu. Ya kita kembali ke tema Bapak. Step kedua tadi dibaca nama qari'ah kita luar biasa. Ayatnya bagaimana bunyinya? Surat Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan umat Islam ummatan wasaton. Umat yang wasat. Wasat itu artinya tengah. Jadi kita oleh Allah dijadikan sebagai suatu umat yang menengah. Kalau kata Bang Oma gimana? Yang sedang-sedang saja. Jadi umat yang sedang-sedang saja. Kalau sedang-sedang saja itu artinya enggak kurang, enggak lebih, pas. Makanya di dalam tafsirnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi itu kata sedang, tengah itu ada maknanya ada 4. Pertama maknanya adil. Karena yang namanya adil itu ada di tengah. Ya. Yang kedua menunjukkan posisi. Jadi posisinya ada di tengah. Ya. Ya. Kemudian ya, apalagi yang ketiga itu menunjukkan pilihan, karena orang yang ada di tengah, ya, yang bersikap adil, yang dia posisikan dirinya pada jalan terbaik, ya berarti dia jadi yang terbaik. Jadi umatan wasatan maksudnya umat terbaik. Kemudian ya, apalagi ya tadi pilihan, adil, pilihan. Kemudian posisinya memang menengah. Yang keempat, dia bertindakannya, syariatnya itu tidak berlebihan, tidak kurang. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Jadi keempat makna itu tuh saling berkesinambungan Bapak-bapak. Umat Islam syariatnya itu tidak tafrid, tidak ifrat. Kalau tafrid itu dia kurang. Ya, jadi kalau kita ngisi gelas ini airnya kurang. Itu namanya tafrid. Kalau saya isi sampai tumpah itu namanya ifrat. Kalau umat Islam itu dia pas airnya sama gelasnya. Makanya syariat Islam itu pasti selalu menengah. Contohnya apa Bapak? Contohnya. Kalau orang yang belajar ilmu biologi atau kedokteran, pasti kan tahu yang namanya manusia punya hasrat biologis. Betul apa enggak itu? Betul, punya hasrat biologis. Dan harus disalurkan. Bahkan kata para dokter, laki-laki kalau maninya nggak dikeluarin berapa bulan, ya ditahan terus, itu bisa bahaya, bisa kanker. Saya mah dengarnya begitu dari dokter ini ya, bukan dari saya. Maka butuh penyaluran. Penyalurannya bagaimana?
Ya, Islam ngasih jalan. Penyalurannya adalah dengan menikah. Dan bukan cuma nikah doang. Nikah bukan cuma buat penyaluran doang, tapi buat reproduksi dan lain-lain. Caranya bagaimana? Apakah langsung ujuk-ujuk datang? Bro, enggak. Caranya datang dulu ke walinya. Pak, anak bapak soleha banget. Kayaknya saya tertarik. Ada yang selanjutnya apa? Lamaran. Selanjutnya apa? Akad nikah, diikat dulu. Ibaratnya kalau dibilang ente laki-laki mau menumpahkan hasratnya kepada si ini, boleh-boleh saja, tapi ente harus tanggung jawab. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal. Jangan berkata yang kasar, jangan KDRT. Tuh. Jadi ini aturan menengah gitu. Coba kalau kita lihat aturan agama lain. Ente mau dekat sama Tuhan, mau? Ya udah, ente jangan menikah. Ya bagaimana caranya manusia nggak nikah? Ente mau jadi pelayan Tuhan, mau? Ya udah, ente harus dikebiri. Tuh, bayangin dikebiri dulu. Ada yang sampai dikebiri. Kalau Islam mau dekat sama Allah, gampang. Syahwat yang ente punya itu udah tabiat, nggak usah dihilangin. Salurin aja ke jalan yang bener. Deket ente sama Allah. Tuh berarti dia wasat, tengah. Nggak terlalu keras, nggak terlalu ngawur juga. Kalau yang terlalu keras, nggak boleh dinikah. Kalau yang terlalu ngawur juga, kayak orang Barat. Orang Barat kalau mau menyalurkan hasratnya, bagaimana? Pergaulan bebas, seks bebas, disalurin asal suka sama suka. Kalau Islam boleh, tapi diatur dengan sedemikian rupa. Makanya kita disebut dengan ummatan wasata, umat yang adil, tengah-tengah. Posisinya ada di tengah. Dengan begitu menjadi umat pilihan. Nah, dengan begini, bapak-bapak dan ibu-ibu, berarti kita ini umat Islam ditakdirkan untuk menjadi umat yang moderat, umat yang di tengah, umat yang sedang-sedang saja. Tidak terlalu ekstrim ke kanan, tidak pula ekstrim ke kiri. Normal-normal aja lah. Biasa-biasa aja. Maksudnya nggak terlalu over. Over ke kanan, over ke kiri. Bahkan bapak-bapak, ada dulu sahabat yang over. Sahabat Nabi dulu ada over. Overnya bagaimana? Over dalam beribadah. Kata sahabat Nabi apa? Ya, amma ana fa asumud dahra fala uftir wa qala tsani wa ana aqumul laila fala anam wa qala tsalitsu wa ana a'tazilun nisa. Kemudian jadi ada 3 orang sahabat bilang kepada Rasulullah. Yang pertama bilang apa? Rasulullah, saya nggak mau saya pengen puasa sepanjang tahun, nggak mau berbuka puasa, pengen ibadah dengan ibadah puasa. Yang satu lagi bilang, ya Rasulullah, saya pengen sholat tahajud terus tiap malam dan saya nggak pengen tidur. Yang ketiga bilang, ya Rasulullah, saya pengen beribadah dan saya nggak mau menikah, saya mau jauhin perempuan. Jadi ada 3 orang nih yang ibadahnya ekstrim. Kemudian sampai kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, innama ana a'lamukum billahi wa akhsyakum lahu, walakinni aqumu wa anam wa asumu wa uftir wa atazawwajun nisa, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Kata Rasulullah ketika dengar 3 orang itu, Rasulullah bilang apa? Aku ini orang yang paling berilmu terhadap Allah. Aku ini orang yang paling bertakwa dan paling takut terhadap Allah. Tapi walaupun begitu, saya kadang-kadang tahajud, ya kadang saya juga tidur. Jadi nggak sepanjang malam tahajud, ada tidurnya. Kemudian kata Rasulullah, kadang-kadang saya puasa, kadang-kadang saya tidak
puasa. Kemudian saya sekalipun orang paling bertakwa tetap menikah. Kata Rasulullah, siapa yang benci terhadap terhadap sunnahku, maka dia bukan golonganku. Jadi kata Rasulullah, ente ini ibadah nggak usah terlalu melebihi batas kemampuan. Saya aja puasa, kadang enggak. Malam-malam saya tidur, sisain waktu tahajud. Lantas ente siapa mau puasa sepanjang tahun, mau tahajud sepanjang tahun? Artinya dalam beribadah saja kita tidak boleh ekstrim. Ekstrim di sini maksudnya melampaui batas, nyusahin diri, itu tidak boleh. Makanya Al-Quran membimbing kita, kalau kita bertakwa, bertakwalah sesuai kemampuan. Misalnya apa? Sholat itu berdiri. Kalau nggak mampu berdiri ngapain? Duduk. Kalau nggak mampu duduk, tiduran. Kalau nggak mampu tiduran, isyarat. Kalau nggak mampu isyarat, dalam hati. Kalau nggak mampu dalam hati, disolatin karena hatinya udah mati. Artinya kalau kita beribadah itu sesuai kemampuan. Makanya di sini nggak usah muluk-muluk. Wah, saya pengen tahajud tiap malam, kagak usah. Ya boleh, bagus. Tapi yang paling penting sholat 5 waktu berjamaah. Dah, itu aja, jangan ketinggalan. Itu udah begini, mantep tuh. Iya, 5 waktu berjamaah, nggak pernah ketinggalan jamaah, itu udah mantep. Gak usah di luar batas kemampuan. Wah, saya pengen tahajud ntar 12 rakaat di tiap malam. Akhirnya baru semalam dia tahajud, besoknya dia udah sakit ya. Dia mau baca Quran, gak usah muluk-muluk dulu. Sehari saya pengen 5 juz, gak usah muluk-muluk. Ya dikit-dikit aja dulu. Sehari 5 ayat. Ntar dia udah biasa, tambah lagi. Ntar dia udah biasa, tambah lagi. Jadi pelan-pelan, emang itu kita diajarin. Makanya umat Islam itu aneh kalau ada yang kelakuannya ekstrim, yang kelakuannya radikal, terorisme, itu aneh. Nabi aja ngajarin begini. Di sisi lain pernah dulu ada sahabat. Nah ini hadisnya serem nih ya, saya bacain. Sebelum kita melihat keberagaman pendapat nih, kita lihat dulu hadis-hadis begini. Hadisnya bagaimana? Dulu Rasulullah lagi ngebagiin rampasan perang, dibagiin. Ada orang Baduy dari suku Bani Tamim, Nejd. Ngomong apa? Ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, i'dil. Wahai Rasulullah, bagikanlah harta rampasan perang itu dengan adil. Coba bayangin, Rasulullah disuruh berbuat adil. Berarti Rasulullah nggak adil dong ngebagiinnya. Ini orang Baduy nasehatin Nabi buat bersikap adil. Kira-kira songong apa enggak itu? Songong enggak? Songong apa enggak itu Bapak-bapak? Ada orang Baduy nasehatin Rasulullah buat bersikap adil. Kata Rasulullah apa? Waihat, in lam akun adil faman ya'dil. Celakalah kamu kalau aku sebagai utusan Allah tidak mampu berbuat adil, maka siapa yang bisa berbuat adil? Khalid bin Walid emosi. Kata Khalid bin Walid, ya Rasulullah, ini udah songong nih, biar saya penggal aja dah. Kata Rasulullah apa? Biarin, da'ku. Fa innahu sayakhruju min dhi'i hadza qaumun yaqra'una kitaballah wa la yujawizuna hanajirahum. Dalam riwayat lain, qaumun tastahqiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizuna hanajirahum yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Artinya apa? Kata Rasulullah, biarin, jangan dibunuh. Karena akan ditakdirkan oleh Allah nanti dari tulang sulbinya
suatu kaum dari golongan kaum muslimin yang mereka itu kalau ngelihat kalian puasa mereka, kalian akan merasa puasa kalian tuh kecil. Maksudnya, wah, ini orang ibadahnya kuat banget. Kalau kita ngelihat ibadah dia, waduh, minder kita. Wasiyamakum ila siyamihim. Dan kalau kamu ngelihat sholatnya, kamu akan minder sama sholat dia. Sholatnya ini luar biasa. Tapi seremnya apa? Yaqra'unal Qur'an wa la yujawizuna hanajirahum. Mereka baca Al-Quran tapi cuma sampai kerongkongan, nggak sampai ke hati. Jadi Al-Quran itu cuma di mulut doang, nggak nyampe ke hati, cuma di kerongkongan. Kalau disuruh hafalan Quran, hafal surat Toha, hafal, baca Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, hafal. Tapi Qurannya cuma nyampe kerongkongan, nggak nyampe hati. Yang lebih serem lagi apa? Kata Nabi, mereka soleh. Soleh dalam artian rajin ibadah. Sampai ibadah kita ngerasa minder. Rajin baca Quran sampai kita minder. Tapi kata Nabi, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramyah. Tapi biarpun begitu mereka itu telah keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Lah kok bisa? Padahal kan mereka rajin sholat, rajin puasa, tapi kok keluar dari agama? Maksudnya di sini Rasulullah ingin menggambarkan ada satu kaum yang dia semangat ibadahnya di luar batas, yang kalau kita ngelihat ibadah mereka kita minder, tapi ibadah mereka tidak didasari ilmu, maka karena kebodohannya itu mereka sebenarnya telah keluar dari jalur agama Islam. Nah ini nauzubillahi min. Jadi sikap berlebihan itu berbahaya di dalam agama. Makanya tadi benar kata Bang Oma, yang sedang-sedang saja. Maksud yang sedang-sedang saja bukan sehari maksiat, sehari tobat, sehari maksiat, sehari, bukan gitu maksudnya. Maksudnya kita menjalankan agama sesuai dengan kemampuan. Udah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dengan sikap ini maka akan terwujud tuh moderasi beragama. Dengan ini kita tanemin. Kita pindah sekarang yang ke bawah. Keberagaman dalam Islam. Tadi keberagaman dalam beragama. Sekarang keberagaman lebih spesifik, yaitu keberagaman dalam agama Islam. Nah itu gimana caranya? Caranya begini. Pondasinya. Dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam habis perang melawan koalisi Arab. Ini bapak-bapak, dulu ada perang namanya perang Ahzab atau perang Khandaq. Saya ceritain dikit aja. Ini perang Ahzab itu perang yang dikomporin sama orang Yahudi. Orang Yahudi ini datang ke suku-suku Arab, Quraisy dan Arab-Arab Baduy, ngomporin buat nyerang Nabi Muhammad, buat ngepung Nabi Muhammad. Nah, dari sejarah itu kita bisa ambil pelajaran. Orang Yahudi dari dulu sampai sekarang itu sifatnya sama. Apa? Dia itu kalau mau nyerang, dia nggak pakai tangan dia, pakai tangan orang lain. Orang Yahudi memang dari zaman Nabi begitu. Ibaratnya kalau mau berantem, dia bukan one by one, nyewa preman, komporin preman, hajar dia. Itu orang Yahudi. Dulu di zaman Nabi begitu, pengen nyerang Nabi Muhammad nggak berani. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan mereka itu ada di balik benteng, pengecut, takut. Kalau mau nyerang, komporin dulu dia, datang ke petinggi-petinggi Quraisy. Muhammad tuh begini-begini, udah serang aja. Datang ke suku Baduy, Muhammad begini nih, serang aja. Akhirnya dikepung itu Nabi Muhammad. Madinah waktu itu kan misalnya nih posisi gunung, ini Madinah. Di depannya itu dikepung sama seluruh suku Arab. Jumlahnya 10.000. Orang Yahudi ada di dalam Madinah ketawa-ketawa. Kita akan serang Muhammad kalau dia udah mulai lengah. Licik orang Yahudi itu. Dan nanti kalau kita membahas, Yahudi itu yang sekarang beda sama Bani Israel. Itu beda. Itu bukan pembahasan kita sekarang. Jadi emang licik orang Yahudi. Dia nggak berani, one by one tuh nggak berani. Makanya yang kejadian di Palestina sekarang,
Itu kewalahan lawan rakyat Palestina. Kenapa? Karena one by one, face to face, langsung ketemu, kewalahan. Padahal militernya udah paling militer hebat di dunia. Palestina diembargo kanan kiri, lah kok tetap aja kewalahan. Berarti emang mereka sebenarnya itu nggak ada nyali buat bertempur, tuh nggak ada. Tapi lewat pengecut, lewat orang lain, lewat Amerika, lewat Eropa, lewat sini, pengecut. Jadi nggak ada yang berani. Itu udah dari zaman Nabi begitu. Nah, ketika Nabi Muhammad udah selesai perang Ahzab, Nabi Muhammad pulang ke rumah, ngelepasin jubahnya. Kemudian kata malaikat Jibril, apakah sudah selesai? Kemudian kata Rasulullah, sudah selesai. Kata Jibril, belum. Pergi ke Bani Quraisyah. Bani Quraisyah itu perkampungan Yahudi. Kenapa di sana disuruh ke sana? Karena ini yang menjadi pemicu daripada perang Ahzab dan menjadi pemicu daripada wafatnya banyak syuhada dan menjadi pemicu daripada semakin kerasnya permusuhan antara bangsa Arab. Makanya orang Yahudi itu selalu nimbulin permusuhan. Kenapa? Sebenarnya mereka pengen berkuasa, tapi dengan cara buat permusuhan, atau politik Belanda namanya divide et impera. Pecah belah dan kamu akan mimpin. Itu yang dimau. Kemudian Rasulullah beranjak ke Bani Quraisyah dan mengumumkan kepada sahabat. Apa kata Rasulullah? La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraisyah. Kata Rasulullah, janganlah salah seorang di antara kalian sholat asar kecuali sholat asarnya di Bani Quraisyah. Akhirnya mereka berangkat. Rasulullah berangkat duluan, para sahabat mulai nyusul satu-satu. Pas nyusul satu-satu, terjadilah perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Apa kata sahabat yang satu bilang, kalau kita ngejar ke sana, asar kita keliwat nih. Ya udah sholat asar di sini dah. Kata yang satunya, kelompok yang satunya, enggak, kan tadi Rasulullah bilang kita sholat asarnya di Bani Quraisyah. Mau asarnya kelewat, mau asarnya nggak kelewat, pokoknya diperintahin sholatnya di sono. Akhirnya terjadi mazhab di kalangan sahabat. Mazhab satu menyatakan kita sholat asar di Madinah, karena kalau di Bani Quraisyah nggak sempet. Mazhab yang kedua menyatakan kalau kita sholat asarnya tetap di Bani Quraisyah sekalipun waktu asar lewat. Akhirnya dua-duanya pas sudah nyampe Bani Quraisyah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana nih? Tadi ada di antara kita yang sholat duluan, ada yang sholat kita belakangan. Jadi bagaimana? Ternyata Rasulullah mengiyakan dua-duanya. Yang sholat di Madinah betul, yang sholat di Bani Quraisyah tapi nggak dapat asar juga betul. Jadi dua-duanya benar. Yang salah siapa? Yang enggak sholat asar. Itu yang salah. Jadi perbedaan pendapat dari zaman sahabat itu udah ada. Makanya dalam fikih nanti pendapatnya ada 4. Pendapat Abu Hanifah, pendapat Malik, pendapat Syafi'i, pendapatnya Ahmad bin Hambal. Dan itu udah biasa dari dulu. Tinggal kita yang menyikapi, ternyata semuanya benar tadi. Coba kalau masing-masing ngerasa benar. Nah ini sekarang kita ini lagi diuji kaum muslimin oleh satu kaum yang ngerasa benar sendiri dalam berislam. Betul nggak? Ada ngerasa, wah ini paling sunnah nih. Yang lain tuh bid'ah tuh. Salah. Yang ini tuh masuk neraka nih. Ini yang paling sesuai sama Nabi. Ternyata di zaman sahabat udah ada keberagaman. Dan dua-duanya benar. Dan terjadi perbedaan pendapat antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bilang, orang-orang yang tidak mau bayar zakat diperangi. Kata Sayyidina Umar, jangan. Karena Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, akhirnya tetap diperangi. Jadi udah ada perbedaan. Inilah yang dinamakan keberagaman dalam Islam. Jadi kita nggak langsung menyalahkan orang. Selama dia punya dasar. Tadi sahabat tuh ada 2 mazhab. Mazhab pertama,
memahami hadis dengan konteks. Jadi kata mazhab pertama, tadi Rasulullah tuh bilang begitu, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Itu konteksnya kalau kita nggak terlambat. Kata mazhab kedua, dia tekstual. Oh enggak, ini kan teksnya begini. Ya udah jangan diotak-atik dah. Tahu-taunya benar. Nah itulah yang terjadi di dalam keberagaman dalam berislam. Semuanya hanya beda sudut pandang. Kita cari aja titik persamaan. Titik persamaannya yang penting kalimatnya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, salat 5 waktu hukumnya wajib. Yang ketiga, ada yang namanya bayar zakat. Yang keempat, ada yang namanya puasa Ramadan, hukumnya wajib. Yang kelima, pergi haji itu wajib bagi yang mampu. Ini 5 yang disepakatin. Ya udah, sini aja beredar di sini. Mau sholatnya pakai Abu Hanifah, pakai Syafi'i, pakai Maliki. Kalau di Mesir itu beda-beda. Nanti bisa ditanya nih sama ustazahnya. Ada yang sholatnya pakai Imam Malik. Imam Malik itu sholatnya nggak pakai sedekap. Sholatnya gini aja kayak orang lagi upacara. Nanti kalau kita ngeliat begitu jangan aneh. Langsung aja, nggak pakai takbir dulu lagi. Allah langsung Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya begini aja. Alhamdulillahirabbil, bahkan nggak pakai bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita di Indonesia mazhab Syafi'i itu termasuk sunnah naruh tangan sedekap, itu sunnah. Walaupun boleh juga nggak sedekap. Nah, itu kan beragam tuh. Kemudian bapak-bapak, kalau dalam mazhab Syafi'i anjing najis apa enggak? Najis. Ya, apa namanya, badannya itu najis. Kalau kita basah megang badan dia, ya berarti harus dicuci. Tapi dalam mazhab Maliki anjing itu nggak najis. Makanya di negara-negara yang mazhabnya Maliki, yaitu Afrika Barat, ada ustadz, syekh, kiai yang lagi ngaji bawa anjing begini. Ini anjing dipegang sambil ngaji, sambil baca kitab, dijelasin. Coba kalau di kita ada yang begitu, apa yang terjadi? Viral, bener gak? Seorang ustadz lagi ngaji bawa anjing, mau viral itu. Jadi itu keberagaman. Bahkan kalau mazhab Maliki dijilat anjing, ya anjingnya, bukan dijilat, anjingnya itu tidak najis. Nah itu keberagaman. Masing-masing punya dasar. Dan sudah kehendak Allah adanya keberagaman. Maka di sini bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau saya sampaikan, keberagaman dan moderasi itu ada pertama di antara agama yang ada di bumi, dan itu sudah menjadi kehendak Allah. Yang kedua, ketika dalam berislam lebih spesifiknya, maka di sana keberagaman dan kemoderasian itu juga ada dan harus kita pegang. Sehingga dengan begini kita menjadi ummatan wasatah. Kayak misalnya bentar lagi Ramadan nih, ada 2-3 di sini berapa Ustadz? Ininya Ustadz Pak Roji, tarawehnya ya. 11 kadang 23. Itu nggak apa-apa. Jadi bisa merangkul yang 11, bisa yang merangkul 23. Nggak apa-apa. Itu beragam dan jangan kita sikapi sebagai sesuatu yang membuat kita bermusuhan, dan itu sangat masalah kecil. Nah itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar hanyalah dari Allah, yang salah dari saya. Ada sesi nggak Ustadz? Boleh, silakan. Yang mau bertanya, monggo silakan. Bismillah. Biasanya yang nunjuk yang mau nanya. Baik. Ada lagi? Ya. Main tunjuk-tunjukkan. Apa saya yang tanya kali ya? Baik, tidak ada dari bapak-bapaknya, nggak ada? Dari ibu-ibunya tidak ada. Sepertinya tidak ada nih Ustadz. Jadi bagaimana selanjutnya? Langsung ditutup atau doa atau gimana?
Baik. Baik, kalau gitu saya tutup di sini. Kita tutup dengan baca sholawat ya. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.